Kita semua tahu bahwa pada tahun-tahun kesedihan karena beliau ditinggal wafat oleh Abu Thalib dan Khadijah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengalami masa yang sangat sulit. Dan kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyiksa Rasulullah dan umat muslimin. Pada tahun-tahun ini, cobaan dan kesedihan datang silih berganti. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat berpikir untuk kembali ke Taif dengan harapan penduduk Taif memperoleh hidayah untuk masuk Islam dan membantu dakwah beliau. Namun, orang-orang Taif justru menolak dengan kasar kehadiran beliau, bahkan sampai mereka memerintahkan anak keturunannya untuk melempari beliau dengan batu-batu, hingga kedua tumit beliau berdarah. Dalam keadaan kesepian dan derita, terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Malaikat Jibril membawa Rasulullah ke langit dan di sana beliau diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika beliau mengumpulkan orang-orang untuk mendengarkan kisah Isra Mi'raj yang sangat menakjubkan itu, justru orang-orang musyrik tidak mempercayainya, bahkan mengolok-olok dan menghina beliau. Dalam keadaan menyedihkan seperti itu, tampillah Saudah binti Zam'ah yang ikut serta berjuang dan senantiasa mendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian ia menjadi istri Rasulullah yang kedua setelah Khadijah. Zam'ah tidak terlalu terkenal seperti istri Rasulullah yang lain. Ia termasuk wanita yang memiliki martabat yang sangat mulia dan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya bukan karena harta dan kecantikannya, karena memang dia tidak tergolong seorang wanita cantik dan kaya. Yang dilihat oleh Rasulullah adalah semangat jihadnya di jalan Allah. Kisah pernikahan Rasulullah dengan Saudah binti Zam'ah dikisahkan Khawlah binti Hakim adalah salah seorang wanita yang pertama masuk Islam. Khawlah adalah istri Utsman bin Mad'un. Khawlah sangat memahami kondisi Rasulullah waktu itu yang sangat membutuhkan pendamping hidup yang akan menjaga dan mengawasi urusan-urusan beliau serta dapat mengasuh Ummu Kulsum dan Fatimah. Namun Utsman bin Mad'un kurang sepakat dengan pendapat Khawlah karena khawatir hal itu akan menambah beban yang sedang ditanggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Khawlah tetap pada niatnya. Kemudian Khawlah datang menemui Rasulullah dan bertanya tentang orang yang akan mengurus rumah tangganya. Beliau mendengarkan seluruh cerita Khawlah karena baru kali ini ada orang yang memperhatikan tentang masalah rumah tangganya. Beliau melihat bahwa apa yang diungkapkan Khawlah ada benarnya, sehingga beliau pun bertanya, "Siapakah yang kau pilih untukku?" Khawlah menjawab, "Jika engkau menginginkan seorang yang masih gadis, dia adalah Aisyah binti Abu Bakar. Dan jika engkau menginginkan seorang janda, dia adalah Saudah binti Zam'ah." Seketika Rasulullah mengingat nama Saudah binti Zam'ah yang sejak masa keislamannya begitu banyak memikul beban derita dalam perjuangan menyebarkan Islam. Akhirnya pilihan beliau jatuh kepada Saudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih janda yang namanya hanya dikenal oleh segelintir orang. Pernikahan beliau sama sekali tidak didorong oleh keinginan untuk nafsu duniawi, tetapi lebih karena Rasulullah punya keyakinan bahwa Saudah dapat serta untuk menjaga keluarga dan rumah tangga beliau setelah Khadijah wafat. Dan jika kita membaca sejarah tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan erat dengan Saudah binti Zam'ah, kita akan menemukan kisah Saudah. Saudah adalah wanita yang tinggi besar, berbadan gemuk, dan tidak cantik, juga tidak kaya.
Dia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia termasuk wanita yang pertama kali masuk Islam dan sabar menanggung kesulitan hidup. Nama lengkapnya adalah Saudah binti Zam'ah bin Abdi Samsin bin Abdud dari suku Quraisy Amiriyah, dan dia antara keluarganya, dia yang paling dikenal memiliki otak cemerlang dan berpandangan yang sangat luas. Saudah mulai hidup berumah tangga dengan Rasulullah, dan di dalamnya rumah beliau dia merasakan kehormatan yang sangat besar sebagai seorang wanita. Dia merawat dengan baik Ummu Kulsum dan Fatimah seperti merawat anaknya sendiri. Ummu Kulsum dan Fatimah sangat menghargai dan memperlakukan Saudah dengan sangat baik. Saudah memiliki kelembutan hati dan kesabaran yang sangat menghibur hati Rasulullah. Dia tidak terlalu berharap banyak dirinya dapat sejajar dengan Siti Khadijah di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cukup bersyukur dengan posisinya sebagai istri manusia mulia Rasulullah dan Ummul Mukminin, dan apapun yang dilakukan semata-mata untuk menghilangkan beban kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudah wafat di akhir kekhalifahan Umar bin Khattab di Madinah pada tahun 54 Hijriah. Sebelum ia wafat, ia mewariskan rumahnya yang penuh kenangan kepada Aisyah, dan semoga Allah meridhoinya dan membalasnya dengan segala kebaikan yang melimpah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.